tentang digitalisasi sekolah dan peran konselor. Yuk langsung aja kita simak videonya. Selamat menonton! Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang digitalisasi sekolah dan peran konselor. Adapun subbab yang akan kita bahas atau materi yang kita bahas ada blended learning, pendidikan jarak jauh, peran konselor, media berbasis digital, inovasi dalam layanan BK, dan yang terakhir ada pembelajaran era digital. Yang pertama yang akan kita bahas adalah blended learning. Apa sih blended learning? Blended learning adalah pembelajaran yang dikomunikasikan antara tatap muka dengan pembelajaran secara konvensional dengan memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi. Adapun tujuan dari blended learning. Tujuan dari blended learning antara lain adalah membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar, sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Selanjutnya ada menyediakan peluang yang praktis, realistis bagi pendidik dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Selanjutnya ada peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Selanjutnya ada kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para peserta didik dalam pengalaman interaktif, sedangkan porsi online memberikan peserta didik dengan konten multimedia yang kaya akan pengetahuan pada setiap saat dan di mana saja selama peserta didik memiliki akses internet. Dan tujuan yang terakhir adalah mengatasi masalah pembelajaran yang membutuhkan penyesuaian sesuai penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Baik, selanjutnya ada model pembelajaran blended learning. Nah, di sini ada nggak anak-anak yang tahu apa aja sih model pembelajaran blended learning? Yang tahu bisa angkat tangannya ya. Saya, Bu. Iya, boleh. Silakan dijawab ya. Baik, Bu. Terima kasih. Izin menjawab ya, Bu. Model pengembangan pembelajaran blended learning itu ada 3. Yang pertama ada model web course. Model web course ini adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, yang mana peserta didik dan pendidik sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya dilakukan melalui internet. Dan yang kedua ada model web-centric course. Model web-centric course ini adalah penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dengan tatap muka. Sebagian materi disampaikan melalui internet dan sebagian lagi melalui tatap muka yang fungsinya saling melengkapi. Dalam model ini, pendidik bisa memberikan petunjuk pada peserta didik untuk mempelajari materi pembelajaran melalui web yang telah dibuat. Peserta didik juga diberikan arahan untuk mencari sumber lain dari situs-situs yang relevan. Dalam tatap muka, peserta didik dan pendidik lebih banyak diskusi tentang temuan materi yang telah dipelajari melalui internet tersebut. Dan yang ketiga atau terakhir itu ada model web enhanced course. Ini adalah pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Oleh karena itu, peran pendidik dalam hal ini dituntut untuk menguasai teknik mencari informasi di internet, menyajikan melalui web yang menarik dan diminati, melayani bimbingan dan komunikasi melalui internet, dan kecakapan lain yang diperlukan. Betul sekali ya. Yang tadi barusan dijelasin, model pengembangan pembelajaran blended learning menurut Hawkey 1998 mengungkapkan bahwa terdapat 3 model dalam pengembangan pembelajaran blended learning, yaitu model web course, web-centric course, dan web-enhanced course. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pendidikan jarak jauh atau biasa disebut dengan PJJ. Apa sih pendidikan jarak jauh itu?
Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didiknya berbeda dengan pendidiknya, sehingga membutuhkan telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya. Pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran yang menekan kemandirian dari peserta didiknya. Selanjutnya yang kita akan bahas dalam materi pembelajaran jarak jauh adalah karakteristik dari pembelajaran jarak jauh. Karakteristik dari pembelajaran jarak jauh itu ada 4. Yang pertama itu ada keterpisahan yang mendekati permanen antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua, adanya suatu institusi yang mengelola program pembelajaran. Yang ketiga, adanya pemanfaatan sarana komunikasi baik mekanis maupun elektronik. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada penyediaan sarana komunikasi 2 arah sehingga peserta didik inisiatif mulai dialog. Nah, tadi kita udah membahas tentang karakteristik pendidikan jarak jauh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk pendidikan jarak jauh online. Apa aja sih bentuk pendidikan jarak jauh online? Bentuk pendidikan jarak jauh online itu ada 3. Yang pertama ada program pendidikan mandiri. Yang kedua ada program tatap muka diadakan di beberapa tempat pada waktu yang telah ditentukan. Informasi pendidikan tetap disampaikan dengan atau tanpa interaksi dari pembelajar. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada program tidak terikat pada jadwal pertemuan di suatu tempat. Pembelajaran jarak jauh didasarkan pada dasar pemikiran bahwa pembelajaran adalah pusat proses pembelajaran, bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri, dan berusaha sendiri di tempat mereka sendiri. Tadi kita sudah membahas tentang pendidikan jarak jauh atau PJJ. Selanjutnya kita akan masuk pada materi peran konselor dalam digitalisasi pendidikan. Apa aja sih peran konselor dalam digitalisasi pendidikan? Nah, dalam proses pembelajaran di era digital, posisi antara konselor dengan peserta didik tetap memerlukan hubungan yang bersifat humanis. Karena proses pembelajaran bukan hanya sekedar hubungan transaksional di mana suatu ilmu telah tersampaikan, maka selesailah sudah tugas seorang konselor. Kenyataannya, ilmu tidak bisa diberikan atau dipindahkan dari satu pihak kepada pihak lain dengan begitu saja. Jadi, peran konselor sebagai seorang pemimpin masih memiliki peran yang sentral. Nah, kayak gimana sih peran yang sentral itu? Yang pertama, konselor sebagai sumber belajar atau informator. Konselor dalam prakteknya banyak mengambil peran yang mesti dimainkan dalam proses pembelajaran bagi peserta didik. Salah satu peran penting yang dilakoninya adalah sebagai sumber belajar. Pandangan konselor sebagai sumber belajar membawa konsekuensi bahwa konselor mesti menguasai materi-materi yang akan disampaikan terhadap peserta didik. Pandangan seorang terhadap konselor oleh peserta didik dapat juga dilihat dari penjelasan yang diberikan oleh konselor tersebut. Yang kedua, ada konselor sebagai fasilitator. Peran konselor sebagai fasilitator memegang peran penting dalam memberikan layanan kepada siswa dalam rangka memenuhi kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Pada situasi sekarang, yang diperlukan oleh siswa tersebut adalah konselor yang mampu memfasilitasi segala kebutuhan terkait dengan proses belajar tersebut. Peran konselor sebagai fasilitator adalah bagaimana seorang guru mampu menciptakan atau membentuk program pembelajaran yang bersifat edukatif dan menyenangkan. Yang ketiga, ada konselor sebagai pengelola atau organisator. Proses pembelajaran di dalam kelas dalam prakteknya dipengaruhi oleh seorang konselor. Berhasil tidaknya terlaksana proses pembelajaran dikendalikan oleh konselor tersebut, baik itu suasana ataupun materi pembelajarannya. Ketuntasan suatu materi yang disampaikan oleh seorang konselor tentu diawali dengan pengaturan proses pembelajaran. Maka penting adanya suatu pengelolaan kelas. Secara umum, pengelolaan kelas adalah pengaturan terhadap penggunaan dan penyediaan fasilitas dalam kegiatan belajar dan mengajar. Nah, yang keempat ada konselor sebagai demonstrator. Konselor sebagai model dalam pembelajaran menuntut konselor bisa mendemonstrasikan atau memperagakan materi dengan baik di depan kelas. Memperagakan di sini maksudnya adalah dari materi-materi yang disampaikan kepada siswa akan dilihat dari perilaku konselor itu sendiri.
Disinilah sosok konselor menunjukkan sikap-sikap yang dapat diambil menjadi sumber inspirasi bagi siswa dalam melakukan sesuatu dengan lebih baik. Disinilah fungsi konselor sebagai transfer of rule harus mampu menunjukkan sifat-sifat terpuji. Karena perannya sebagai model dan teladan bagi siswa, selain itu, konselor diharapkan dapat memahami dan mengatur strategi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada konselor sebagai pembimbing. Sesuai dengan peran konselor, ia diharapkan akan dapat merespons segala masalah tingkah laku yang terjadi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, konselor harus disiapkan agar dapat menolong peserta didik memecahkan masalah-masalah yang timbul antara peserta didik dengan orang tuanya, bisa memperoleh keahlian dalam membina hubungan yang manusiawi dan dapat mempersiapkan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam berbagai macam. Selanjutnya ada konselor sebagai motivator. Peran sebagai motivator penting dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Konselor harus mampu memberikan rangsangan dan dorongan untuk mengembangkan potensi siswa, menumbuhkan swadaya dan daya cipta, sehingga akan terjadi dinamika dalam proses belajar. Dan yang terakhir ada peran konselor sebagai elevator. Secara umum, dunia pendidikan mengenal istilah evaluasi pada setiap jenjang pendidikan dalam kurun waktu periode tertentu secara teratur. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu selama satu periode pendidikan. Penilaian dilakukan terhadap hasil yang telah dicapai, baik oleh pihak terdidik maupun oleh pendidik. Tugas utamanya konselor dalam hal ini adalah menilai atau melihat perkembangan prestasi dari diri siswa tersebut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang peran konselor dalam digitalisasi sekolah. Kali ini kita akan memasuki materi media berbasis digital. Apa itu media berbasis digital? Media berbasis digital itu ada dua, media pembelajaran dan pembelajaran berbasis digital. Media pembelajaran adalah pemanfaatan media pembelajaran oleh peserta didik yang diharapkan menciptakan pengalaman yang baru bagi peserta didik. Sedangkan pembelajaran berbasis digital merupakan bentuk inovasi pembelajaran berbasis digital yang dimulai dengan membuat konten berupa portal dan platform. Nah, tadi udah dijelasin secara singkat apa itu media berbasis digital. Sekarang kita masuk materi inovasi dalam layanan bimbingan konseling. Inovasi dalam bimbingan konseling adalah suatu ide metode yang dibuat oleh pendidik untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat 3 elemen di setiap inovasi yang terdiri dari bentuk, fungsi, dan makna. Bentuk yang dimaksud adalah bentuk fisik yang dapat diamati secara langsung dan substansinya yang terkandung dari sebuah inovasi. Misalnya, bentuk dari pendekatan BK komprehensif dapat dipahami sebagai layanan BK yang terintegrasi dengan proses pendidikan di sekolah melalui komponen program yang dirancang secara utuh dan saling berkaitan dengan layanan dasar bimbingan konseling, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Yang kedua ada fungsi. Fungsi yang dimaksud ini adalah manfaat yang dihasilkan dari inovasi terhadap kehidupan anggota dalam sistem sosial. Misalnya, fungsi yang diperoleh dari pendekatan bimbingan dan konseling komprehensif. Memfasilitasi pencapaian tugas-tugas konseling yang dapat memandirikan peserta didik.
Dan yang terakhir itu ada makna. Makna yang dimaksud ini adalah intensitas manfaat yang diberikan inovasi terhadap pengguna inovasi tersebut, sehingga dapat dipersepsi sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan individu dalam sistem sosial. Adapun bentuk inovasi dalam bimbingan konseling antara lain adalah layanan informasi bimbingan konseling berbasis IT. Layanan informasi bimbingan konseling berbasis IT adalah bagian dari sekolah yang membantu siswa mengatasi segala permasalahan yang dihadapi dalam proses studi untuk mencapai perkembangan yang optimal. Segala upaya dapat dilakukan untuk menjalin hubungan emosi antara guru pembimbing dengan siswa. Upaya ini dilakukan dengan merealisasikan program layanan yang dapat terkonsep sebagai 4 komponen layanan pada bimbingan dan konseling. Salah satunya dari segi komponen layanan tersebut adalah layanan perencanaan individual. Yang kedua ada konseling online atau konseling lewat dunia maya. Perkembangan alat komunikasi elektronik yang sangat pesat, makin canggih dan mudah dalam pengoperasiannya menuntut konselor untuk lebih aktif dan proaktif mengikuti agar tidak tertinggal dalam memberikan layanan bimbingan konseling dengan era ini. Salah satu tindakan pengembangan atau inovasi yang dapat dilakukan oleh konselor adalah dengan memberikan layanan konseling melalui email. Konseling dengan cara ini sangat efektif, terutama bagi konselor di sekolah yang tidak memiliki waktu tatap muka untuk layanan bimbingan konseling secara rutin yang terjadwal setiap minggunya. Yang ketiga ada bursa kerja khusus berbasis online. Perkembangan telekomunikasi dan informatika saat ini sangat cepat. Berbagai informasi dapat diperoleh dengan mudah. Penggunaan komputer secara online sebagai sarana untuk memperoleh informasi sudah tidak asing lagi saat ini. Pengiriman dan pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat melalui sistem komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya. Perkembangan jaringan dari yang semulanya sekedar server penyedia data statis menjadi server yang dapat memberikan informasi yang bersifat nyata atau real. Dan yang terakhir ada cinema counseling. Cinema counseling adalah suatu konseling kreatif di mana seorang konselor menggunakan film atau video sebagai alat konseling. Metode dengan menggunakan film dalam sebuah konseling yang memiliki efek positif pada orang, kecuali pada seseorang dengan gangguan psikotik. Lebih luas lagi diungkapkan oleh Solomon dalam Anindito 2008, bahwa masalah yang dapat dikonseling adalah motivasi, hubungan, dan juga depresi. Sekarang kita masuk materi yang terakhir, yaitu pembelajaran era digital. Pada materi pembelajaran era digital dibagi menjadi 2 model. Pada model pertama, guru membangun materi dengan komputernya sendiri dengan bagian-bagian materi secara utuh. Setiap bagian bisa dibaca dan dipelajari secara offline dengan cara download dari internet atau dari rekaman CD yang dibagikan. Dan model yang kedua yaitu guru membangun materi pembelajaran dengan fasilitas pengembangan materi secara online. Materi perkuliahan dimasukkan ke sistem sepotong demi sepotong yang terangkai secara utuh di sistem.
Siswa hanya bisa mengikuti pelajaran secara utuh melalui sistem yang sama secara online. Dengan model ini, distribusi online hanya bisa dilakukan setelah pengembangan materi perkuliahan selesai atau bab per bab. Nah, tadi udah dijelasin nih tentang peran konselor dalam digitalisasi sekolah. Gimana teman-teman semua? Udah pada paham kan sekarang tentang materinya? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kami rasa materi yang kami telah sampaikan sudah cukup sampai di sini ya. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya.